ibadah hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, betapa indahnya kebaikan Tuhan di hidup kita. Dari bangun tidur, sekolah, kuliah, ataupun yang kerja. Kita dijaganya sampai saat ini hingga kita bisa datang ke gereja. Terutama kita terus dibimbing oleh Roh Kudus di setiap hal yang lagi kita lakukan. Dan setiap harinya kita dijaga dan dirawat olehnya. Kita dapat mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat lebih mengerti arahan Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Maka karena kebaikannya dalam kehidupan kita dan pimpinannya yang terus memimpin kita, mari kita menyembah Dia akan kemuliaannya, karena hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah.
Teman-teman, dalam seminggu ini pastinya kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas. Dan dari situ juga kita sering ketika melakukan aktivitas kita, sering tergoda untuk melakukan dosa-dosa yang mungkin kita anggap kecil ataupun yang besar, yang ditawarkan oleh dunia, dan kita terus mengikutinya, terus mengutamakan keinginan kita. Walaupun Roh Kudus pun sudah mungkin berbicara kepada kita, membisikkan kepada kita, mengingatkan bahwa hal itu salah, tapi kita terus melakukannya. Pernah gak sih kita merasakan kayaknya ada yang salah, atau hati kita bilang jangan? Nah, itu dia suara Roh Kudus yang bekerja. Dia seperti kompas spiritual yang Tuhan beri kepada kita semua. Dia selalu membimbing kita ke jalan yang benar, mengingatkan kita kalau kita mau keluar dari jalan Tuhan dan ngasih kekuatan waktu kita lagi tak berdaya. Tapi sayangnya, sering sekali kita tidak mendengarkan suaranya. Tapi kita malah lebih mengikuti keinginan diri kita sendiri atau omongan orang-orang di sekitar kita yang mungkin salah. Untuk itu, hari ini kita mau mengakui kalau kadang kita sengaja atau bahkan tidak sengaja gak dengerin Roh Kudus. Kita sering kecewain Roh Kudus saat kita lagi ngomongin orang di belakang atau malas beribadah. Jadi, mari kita sama-sama mohon ampun karena seringnya kita menolak kasih dan petunjuk dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita menghadap kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita selama seminggu ini. Sambil singer menyanyikan di muka Tuhan Yesus. Bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi ini dengan hati yang rendah. Kami mengakui bahwa selama seminggu ini kami seringkali terlena oleh godaan dunia dan lebih mengutamakan keinginan diri sendiri dibandingkan kehendak-Mu ya Tuhan, yang berdiam dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap kali kami mengabaikan bisikan Roh Kudus yang hidup bagi kami. Maafkan kami jika kami seringkali menolak petunjuk-Nya dan memilih untuk mengikuti keinginan saat daripada kebenaran-Mu. Tuhan, kami mohon ampunan-Mu yang kudus, bersihkanlah hati dan pikiran kami dari segala noda dosa. Perbaharui roh kami agar senantiasa peka terhadap suara Roh Kudus dan setia dalam mengikuti bimbingannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang kita ambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.
Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui dia dari murka Allah. Karena kita telah mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan kita, marilah kita membagi kasih itu kepada sesama kita dengan menyanyikan KJ 426. Kita harus membawa berita sambil kita memberi tos ke kanan dan ke kiri kita. Teman-teman silakan duduk kembali. Teman-teman, dalam perjalanan hidup kita yang penuh tantangan ini, kita sering kali mencari pegangan. Ada yang mencarinya melalui sosial media, ada yang dari kata-kata motivasi, tapi ada suatu pegangan lain, sumber kekuatan dan kebenaran yang tak pernah habis, yaitu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan bukan cuma itu, kita juga memiliki penolong yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dia yang menolong kita memahami setiap ayat dan setiap perintah firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan mungkin hanyalah kumpulan kata-kata yang kita tidak mengerti, dan tetapi dengan bimbingannya, firman itu menjadi nyata dan bisa mengubah hidup kita. Dia membukakan mata dan hati, pikiran kita, membuat kita peka dan menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, mari kita selaraskan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Ku buka hati menyambamu Yesus.
Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa atas undangan-Mu sajalah kami boleh datang beribadah. Di tengah-tengah 7 hari kami ini Tuhan, kami mungkin penuh dengan kesibukan, kami lupa Tuhan dengan bagaimana pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, ketika kami boleh dikumpulkan bersama-sama beribadah, kami diingatkan terus-menerus Tuhan bahwa Tuhan seharusnya hadir di dalam kehidupan kami setiap harinya. Termasuk Tuhan ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak informasi, kami mudah untuk mencari apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami seringkali tidak bisa mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan malah kami merasa itu suara-Mu, tetapi ternyata itu adalah suara dari kami sendiri. Tuhan, Kau boleh melayakkan setiap dari kami. Kira Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin dibuat Tuhan untuk semakin merindukan Tuhan. Kiranya kami merindukan juga suara Roh Kudus untuk boleh berbicara di dalam diri kami. Layakan hati dari setiap kami yang akan mendengarkan, juga mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan segala hal yang kami dengar maupun kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kami di tengah-tengah ibadah ini. Kami biarlah boleh ditolong Tuhan untuk melihat ibadah ini dengan satu keseriusan Tuhan. Jikalau ke Tuhan kami ketika datang kami masih bingung Tuhan apa yang kami perlu dengar, Tuhan yang menolong kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, termasuk akan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh minta lampunya dinyalain? Supaya saya bisa lihat wajah yang ganteng dan cantiknya. Oke ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Wah, paginya kayaknya terlalu terharu tadi ya dalam penyembahan. Selamat pagi semua. Oke ya, apa kabarnya semua? Baik, yang jawab baik enggak ini ya. Oke, senang bisa pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama beribadah, teman-teman ya. Jadi hari ini temanya kita adalah tentang Roh Kudus. Kalau pakai judulnya tuh tadi benar ya, Guided by the Holy Spirit. Nah, saya sempat kasih survei di grup Komisi Remaja begitu ya. Boleh ditampilkan slide-nya? Saya pengen share hasilnya apa sih begitu ya. Jadi supaya jangan teman-teman yang udah isi jadi penasaran gitu. Hasilnya apa nih? Udah coba kasih waktu 5 menit, 10 menit mengisi begitu. Oke. Masih menunggu. Belum muncul? Oke, jadi saya sambil jelasin. Ini belum muncul atau harus saya klik ini? Oh, oke, belum ya. Jadi saya coba sambil jelasin dulu ya teman-teman ya. Nah, ternyata yang mengisi ada 21 gitu ya. Dan menurut saya itu cukup lumayan ya, 21 mengisi. Dan kemudian kalau saya lihat itu ada 9 orang dari kelas 9 dan kelas 10. Kemudian ada 5 orang dari kelas 11 sampai kelas 12. Kemudian yang sudah lulus masih ada yang mengisi 6 orang. Dan ternyata ada 1 orang dari kelas 7 sampai kelas 8. Oke. Nah ini dia ya. Nah, kira-kira seperti ini persentasenya. Kemudian pertanyaan yang saya berikan yang pertama-tama adalah siapa sih Roh Kudus begitu ya. Dan rata-rata sebagian besar itu ada 18 orang, berarti itu hampir semuanya ya, menjawab pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang hidup dan aktif. Kemudian ada 1 orang menyebut itu sebagai kekuatan atau energi dari Tuhan. Kemudian ada 2 orang bilang itu malaikat atau roh penolong dari surga. Puji Tuhannya nggak ada yang jawab sama sekali gitu ya. Jujur kok saya tuh masih bingung siapa Roh Kudus itu. Berarti kalau dari 21 ini rata-rata sebagian besar udah mulai tahulah Roh Kudus itu seperti apa begitu ya. Kemudian yang pertanyaan yang keduanya adalah ini ya, seberapa sering merasa Roh Kudus bekerja di dalam atau hadir dalam hidup kita. Ini juga puji Tuhan gitu ya. Ternyata 12 orang mengatakan masih sering gitu ya merasa Roh Kudus itu berbicara, mungkin lewat doa, lewat ibadah atau di dalam keputusan-keputusan hidup saya. Kemudian ada 7 orang bilang kadang-kadang di dalam momen-momen tertentu saja. Kemudian ada 2 orang mengatakan jarang, nggak yakin kapan Roh Kudus itu bekerja. Tapi tidak ada sama sekali yang ngomong bahwa saya nggak tahu tuh Roh Kudus itu apa sih gitu ya, saya pernah berinteraksi nggak sih, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau saya lihat hasilnya, di satu sisi saya merasa wah iya ternyata yang mengisi ini hampir sebagian itu tahu Roh Kudus itu siapa gitu ya. Khususnya mengatakan itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mungkin nih anak-anak pembinaan gitu ya,
Cuma kalau lihat dari 21 nama ini ada hal yang disyukuri. Nah teman-teman yang nggak isi saya nggak tahu perwakilannya lebih kemana begitu. Dan juga ada satu hal yang bagus juga, merasakan bagaimana Roh Kudus itu berinteraksi, hadir di dalam kehidupannya. Cuman saya ingat salah satu kata dari seorang teolog begitu ya, mengatakan seperti ini. Kalau orang-orang percaya mengatakan dirinya sudah mengalami Roh Kudus, kenapa tidak langsung membuat mereka mengalami perubahan dan melakukan perbuatan yang saleh? Bahkan dia lebih lanjut lagi bilang, kenapa masih jatuh di dalam dosa, bahkan jauh lebih buruk lagi terus melakukan dosa, teman-teman. Jadi kalau saya nggak tahu ya, tentu ini kan nggak ada pertanyaan di situ. Tapi waktu saya gumulin, iya saya tahu juga gitu ya, Roh Kudus itu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal misalnya. Saya juga berani mengatakan, oh iya saya bisa ngerasain Roh Kudus berbicara. Kalau memang kehadiran Roh Kudus itu hadir begitu ya, kenapa nggak selalu serta-merta membuat orang yang merasakan itu hidupnya jadi bertobat? Jangan-jangan teman-teman ya, yang kita dengar bukan suara Roh Kudus, tetapi kita mendengarnya adalah suara yang berbeda. Maka hari ini teman-teman saya ajak kita stop dulu nih gitu ya, untuk kita merasa Roh Kudus lagi berbicara atau bahkan hadir dalam kehidupan kita teman-teman. Karena jangan-jangan itu lagi tercampur dengan suara hati kita atau bahkan hati nurani kita, atau jangan-jangan tercampur dengan perasaan suara dari emosi kita teman-teman. Jadi hati-hati nih, stop dulu untuk kita merasa bahwa Roh Kudus berbicara bahkan hadir, karena jangan-jangan itu bukan suara Roh Kudus. Atau jangan-jangan tadi ya dari liturgus bilang itu hanya kata-kata motivasi atau kata-kata positif saja yang membuat hati kita tenang. Sehingga kita bilang, oh kalau hati saya tenang, Roh Kudus berarti berbicara. Padahal suara Tuhan itu tidak selalu yang membuat kita tenang. Bisa mengguncang teman-teman, bikin kita tidak nyaman. Bahkan membuat kita merasa tidak enak di hati kita. Nah jadi kalau kita nggak hati-hati, saya rasa pertanyaan dari si teolog ini menolong kita diingatkan gitu ya. Apa benar gitu ya kalau kita bilang itu suara Roh Kudus, betul nggak? Jangan-jangan itu bukan suara Roh Kudus, melainkan hanya hati nurani kita. Terus kok kenapa? Apa yang salah dengan hati nurani? Nah ini yang kita akan nanti mungkin bahas di bagian-bagian terakhir. Nah teman-teman, tema tentang Roh Kudus ini adalah satu tema yang penting, salah satu dasar doktrin yang penting buat kita sebagai orang percaya teman-teman. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Terletak salah satunya adalah kita bisa mengenal bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak punya fondasi di Roh Kudus seperti apa karyanya dalam hidup kita, sebenarnya sangat sulit mengatakan, oh saya sudah percaya pada Yesus, teman-teman. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, ini satu dasar yang penting untuk kita bisa bahas sama-sama. Nah kita coba buka dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, teman-teman. Bisa kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 21. Nah, saya boleh minta teman-teman baca bergantian. Sebelah kiri saya berarti sebelah sini ayat yang pertama, kemudian sebelah kanan saya ayat yang kedua, kemudian bergantian terus sampai ayat yang ke-13. Nanti ayat ke-14 sampai ke-21 saya akan selesaikan, saya akan baca ya. Yang sebelah kiri saya ayat pertama, sebelah kanan saya di sini ayat kedua, bergantian hingga ayat yang ke-13. Oke? Sebelah kiri memulai dulu dari ayat yang pertama, dari Kisah Rasul 2. 1, 2, 3.
Oke, saya lanjutkan ayat ke-14 dari terjemahan baru yang kedua. Khotbah Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Oke, demikian tuh pembacaan kita dari Kisah Rasul 2, ayat pertama hingga yang ke-21, teman-teman. Maka kita kalau melihat apa yang lagi terjadi, maka ini adalah satu hari yang kita juga sama-sama peringati setiap tahunnya, yaitu hari Pentakosta, ya. Nah, ternyata sebelum diperingati oleh kita sebagai orang Kristen pada saat ini, jauh sebelum itu pun sudah diperingati, teman-teman, oleh orang-orang Israel. Hari Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya utama Yahudi. Biasanya memang jatuh 50 hari setelah Paskah. Paskah yang kita kenal sekarang itu berbeda dengan Paskah yang dikenal orang Israel pada saat itu, teman-teman, ya. Paskah orang Israel pada saat itu melihat sebagai keluarnya mereka dari penjajahan bangsa Mesir. Kemudian ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, itulah yang kita peringati sebagai Paskah pada saat ini. Tetapi pada saat kita bicara hari Pentakosta, saat itu sebagai satu perayaan dari panen gitu ya. Jadi kalau ada panen gandum, mereka rayakan juga sebagai hari Pentakosta. Kemudian ini diasosiasikan sebagai turunnya kitab Taurat begitu ya kepada kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi ternyata peringatan hari Pentakosta itu diperingati orang Israel pada saat itu berbeda, teman-teman ya. Mereka melihat itu sebagai selain ini hari panen gandum, tetapi juga turunnya kitab Taurat kepada orang Israel di Gunung Sinai. Nah, ini satu hal yang cukup menarik, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau pada saat itu kita berbicara permulaan orang Israel pada saat Taurat turun, kemudian ketika hari Pentakosta yang kita baca adalah bagaimana kelahiran orang-orang percaya dalam gereja begitu ya, diperingati dengan ketika Roh Kudus turun dicurahkan bagi orang-orang percaya. Jadi hari Pentakosta menjadi satu perubahan makna yang berbeda ketika kita baca di sini, teman-teman. Maka secara garis besar, nah ini supaya kita nggak kehilangan dulu ya, apa sih yang kita baca tadi gitu. Ayat pertama sampai keempat, maka kalau kita lihat ada kata-kata kan, datanglah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Maka ini berbicara tentang pencurahan dari Roh Kudus secara jelas yang sekarang kita peringati setiap tahunnya 50 hari setelah Paskah, teman-teman. Dan kemudian pada momen ini kan yang menulis Lukas begitu ya, yang menulis kitab Lukas juga. Dan kemudian dari penulis itu pakai bahasa-bahasa seperti api, angin, itu untuk menggambarkan kehadiran Allah. Artinya mau menunjukkan Roh Kudus adalah satu pribadi gitu ya, yang berbeda, dan dia adalah representasi dari kehadiran Allah, teman-teman. Intinya penekanannya di situ dulu tuh. Makanya kalau kita ambil garis besar ayat pertama sampai keempat, penulis sedang menekankan satu gambaran, ini ada Roh Kudus sebagai kehadiran ilahi bagi orang-orang yang pada saat itu melihatnya. Kemudian ayat ke-5 sampai ke-13, kalau kita lihat garis besarnya apa? Ada reaksi dari orang banyak, betul nggak teman-teman ya? Reaksinya apa? Karena mereka bilang, wah ini jangan-jangan ada orang mabuk gitu ya. Tapi ada juga yang kagum dengan apa yang terjadi. Nah, maka kalau kita melihat reaksi orang banyak ini muncul karena apa? Karena orang-orang Kristen pada saat itu baru mulai dikenal. Bahkan nama Kristen aja belum ada gitu ya. Tetapi mereka, orang-orang pada saat itu tahu bahwa ini ada satu ajaran, satu gerakan yang berbeda, sehingga pada saat itu kekristenan mula-mula itu masih baru mulai dikenal. Kemudian ada fenomena di mana orang-orang percaya yang nggak bisa bahasa asing tiba-tiba bisa berbahasa yang tadi disebutkan itu ya, bahasa berbagai macam. Dan ini adalah satu
mujizat yang menggemparkan, teman-teman. Maka kita bisa lihat sampai sekarang pun gitu ya, karya Roh Kudus itu selalu ditanggapi dengan dua respon, teman-teman. Ada kekaguman, ada penolakan. Maka sampai sekarang pun reaksi itu juga masih terjadi. Dan di ayat 14 sampai 21 itu berbicara tentang bagaimana Petrus maju, dan disinilah terjadi yang namanya KKR yang pertama. Ada berapa orang tuh kalau tadi kita baca yang bertobat? 3.000 orang, betul nggak? Ya, 3.000 orang percaya pada Tuhan Yesus waktu dengar Rasul Petrus berkhotbah. Maka Petrus berkhotbah dengan menafsirkan dari satu kitab namanya Kitab Yoel. Kemudian tentu kita bukan lagi bahas isi dari Kitab Yoel itu, tetapi saya ingin kita menyoroti dulu karya Roh Kudus kepada Rasul Petrus dan orang-orang percaya pada saat itu. Ini adalah satu bukti bahwa ada turunnya Roh Tuhan itu akan hadir pada setiap umat yang percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu yang bisa benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan hanya orang-orang tertentu, para imam misalnya, teman-teman ya. Jadi turunnya Roh Kudus itu satu bukti bahwa sekarang tidak ada halangan apapun bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus untuk bisa komunikasi dengan Tuhan. Makanya Petrus itu bilang ini bukan mabuk, ya, ini penggenapan dari nubuat. Mesias juru selamat yang mereka sudah tunggu-tunggu itu sudah datang. Dan sekarang Mesias Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk orang-orang yang percaya. Dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa Roh Kudus itu turun untuk memberikan kekuatan seperti kepada Petrus juga kepada orang-orang percaya lainnya. Nah, tapi terutama menjadi mereka terbuka matanya, kekuatan yang diberikan itu bukan kekuatan misalnya secara perang gitu ya, bukan kekuatan secara politik atau kekuatan secara ekonomi, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan bagaimana orang-orang percaya bisa memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya lainnya. Nah, maka menjadi yang poin-poin penting yang kita perlu ingat ketika nanti mungkin pulang, teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama adalah Roh Kudus adalah pribadi ilahi, teman-teman. Bukan sekedar perasaan, bukan sekedar energi. Karena ada ajaran-ajaran, bahkan gak banyak orang Kristen percaya Roh Kudus itu dilihat sebagai, oh itu cuman karakternya Tuhan, ya, karakter. Sehingga kita jadinya salah gitu ya melihat konsep ini. Dan tentu saya gak bahas Allah Tritunggal, karena itu akan dibahas nanti di minggu depan. Dan waktu saya menggumuli bagian ini, terus wah ini saya bakal sharing ke remaja, saya mikir banyak gimana caranya supaya ini jadi apa ya, satu tema yang tetap enak untuk diikuti. Nah, saya coba sebisa mungkin gitu ya, ini bisa berhubungan sama pergumulan teman-teman. Tetapi mungkin nanti ada bahasa-bahasa yang kesusahan untuk dicerna, teman-teman bisa kasih tahu saya, mungkin setelah khotbah gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kita ngerti dulu Roh Kudus itu pribadi, teman-teman, ya, bukan karakter atau bukan energi. Misalnya, oh itu ada satu energi dari Tuhan yang keluar begitu ya, kemudian itu jadi Roh Kudus, itu salah, teman-teman ya. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Nah, dari mana saya bisa ngomong kayak begini? Karena Roh Kudus itu sudah ada karyanya bahkan dari sebelum penciptaan. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas air. Ya, Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca di Kejadian 1 tidak pernah pakai kata aku, tapi pakai kata kita. Artinya itu bukan satu gitu ya. Nah, tentu kita percaya bahwa di dalam penciptaan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu sudah ada dan bekerja bersama-sama, teman-teman. Kemudian dari mana saya bisa bilang itu pribadi? Karena ternyata Roh Kudus juga bisa disedihkan, didukakan begitu ya. Nah, kalau itu cuma energi atau itu cuma kepribadian, bagaimana caranya itu bisa merasa berduka begitu ya? Karena kita bicara ini pribadi yang bisa merasakan, teman-teman. Kemudian di dalam kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4, Ananias berdusta kepada Roh Kudus digambarkan juga berdusta kepada Tuhan. Mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan di bawah, misalnya karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berarti yang paling tinggi itu Allah Bapa, itu salah gitu ya. Yang mau menunjukkan ini setara. Ketika kita berdusta kepada Roh Kudus, sama saja kita berdusta kepada Allah. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengutus kita untuk membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya ada kedudukan yang setara dalam Tritunggal. Nah, cuman saya nggak akan bahas banyak tentang ketritunggalan ini, itu dibahas di minggu depan. Dan teman-teman sekali lagi ya, doktrin ini penting karena inilah yang jadi dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita berbeda, teman-teman.
Maka kita waktu memahami saat ini tentang Roh Kudus, kita memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang juga kita sembah. Di dalam doa kita pun semestinya kita menyebut 3 pribadi ini. Nah, walaupun mereka punya peranan yang berbeda-beda. Nah, peranan berbeda ini seperti apa tentu akan dibahas di dalam minggu depan. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut khotbah yang minggu depan, teman-teman ya. Jadi kita berbicara tentang bagaimana, terus kalau kayak gitu ada satu, apakah berarti itu orang Kristen menyembah 3 Tuhan atau 3 Allah? Tidak, teman-teman. Kita percaya satu Allah, tapi ini ada 3 pribadi yang berbeda. Tentu konsep ini tidak mudah, teman-teman, untuk dimengerti ya. Banyak cara, misalnya ada yang menggambarkan sebagai, oh ini kayak matahari, kita bisa lihat mataharinya, ada panasnya begitu ya. Terus ada mungkin cahayanya begitu. Nah, saya bilang tidak ada analogi yang bisa menggambarkan dengan sempurna. Walaupun kalau saya lebih suka itu kayak segitiga sama sisi misalnya. Tapi itu pun tidak sempurna, teman-teman, untuk menggambarkan relasi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena bagaimana kita bayangin ya, nanti waktu saya bahas ini termasuk minggu depan sama Cilina yang akan bahas gitu ya. Tidak, maksudnya otak kita yang terbatas memahami Tuhan yang tidak terbatas itu pasti susah begitu. Tetapi kita coba menggunakan analogi yang ada untuk memahami. Nah, makanya pertama-tama pada hari ini kita memahami dulu Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Nah, menariknya saya dapat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang isi G-Form gitu ya. Saya coba keluarin dulu nih. Nah, siapa yang nanya ini gitu ya. Mengapa Roh Kudus baru turun ke dunia sejak Tuhan ke surga? Kenapa enggak dari awal penciptaan? Ini saya coba ya bahas secara singkat. Jadi teman-teman, kenapa Roh Kudus baru turun ke dunia sejak Tuhan ke surga? Sebenarnya tadi ya, dari sebelum kita ada, bahkan dari penciptaan pun Roh Kudus itu sudah ada. Ya. Bahkan kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama itu sudah menunjukkan ada Roh Kudus. Ya, tetapi peranannya tidak ditonjolkan seperti pada Perjanjian Baru, teman-teman. Contohnya kalau kita nanti baca kayak kisah Musa, Gideon, Simson, atau tentang Saul, bagaimana Roh Tuhan meninggalkan dia, itu berbicara tentang kehadiran dari Roh Kudus. Dan jadi kalau kita bilang kenapa Roh Kudus baru turun ke dunia, sebenarnya bukan baru turun gitu ya, sudah ada gitu, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Bahkan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, cuma kita baru merasakan peranannya ditonjolkan mungkin di Perjanjian Baru begitu ya. Nah, kenapa tidak awal dari penciptaan? Saya harap ini jadi lebih jelas, teman-teman. Kemudian apa Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, sempat saya jelaskan, di dalam Perjanjian Baru secara khusus ini diutus oleh Tuhan Yesus ke kita orang percaya. Apakah berarti kalau diutus kedudukannya lebih rendah? Bukan, teman-teman ya. Karena kalau kita bicara diutus, maka sekarang peranan yang kita rasakan di dalam hidup kita adalah peranan dari Roh Kudus. Sehingga sekarang kita mengalami Roh Kudus sebagai parakletos, penolong kita, penghibur, dan juga pembela kita. Ya, jadi siapa yang menolong kita gitu ya di tengah-tengah pergumulan kita? Nah, ini Roh Kudus yang berperan. Ya, jadi kita perlu bedain perannya meskipun mereka setara. Tapi siapa yang menyelamatkan kita dari dosa? Karya dari Yesus Kristus. Nah, tapi siapa yang di alam semesta ini nih yang menciptakan dunia ini, memelihara dunia ini, dan memelihara bahkan hidup kita? Nah, kita sebut itu Allah Bapa. Ya, kenapa kita bedakan? Bukan karena kita mau bilang kita sembah 3 Tuhan. Sekali lagi kita menyembah tetap satu Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ini juga menarik ya. Apakah Roh Kudus itu setingkat dengan Tuhan? Apakah Roh Kudus dengan malaikat berbeda? Tadi saya sudah katakan Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu setingkat. Tapi apakah Roh Kudus dengan malaikat berbeda? Yes, itu berbeda, teman-teman ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah ya. Kemudian yang berikutnya adalah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Saya penasaran apakah Roh Kudus menetap di sorga bersama Allah Bapa atau dia justru hadir dan tinggal bersama kita. Kalau kita katakan seperti ini, sekali lagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, di dalam dunia ini pun mereka bersama-sama hadir. Cuman peranan yang kita rasakan itu adalah peranan dari Allah Roh Kudus. Ya, jadi kalau ditanya sama-sama hadir, nggak ada maksudnya satu di bawah di bumi, Allah Bapa, masa Bapa dan Tuhan Yesus di surga begitu ya. Nah, inilah yang saya katakan Allah kita tuh sebenarnya Allah yang
sangat tidak terbatas, yang otak kita tuh nggak mungkin bisa mengerti 100%. Tetapi kita sedang, masa ini menarik ya, kalau agama lain kan kita berusaha mengenal Tuhan, siapa pencipta kita. Tetapi kalau kita baca bagaimana Tuhan itu justru di dalam Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang ingin dikenal sama umatnya. Ya meskipun Tuhan tahu kita ini terbatas banget bisa mengenal Tuhan, tapi Tuhan menggunakan bahasa-bahasa yang kita bisa mengenal Tuhan. Nah, tapi nggak jarang karena kita otaknya terbatas, kita bisa jadi salah paham mengenal Tuhan. Termasuk kita waktu bicara tentang Roh Kudus, termasuk Allah Tritunggal. Ya teman-teman, kalau bicara ini ya, tidak akan ada yang sempurna memahami Tuhan. Karena kalau ada yang bisa sempurna memahami Tuhan, wah berarti dia udah Tuhan. Berarti otak kita terbatas, jadi kalau teman-teman nanti pulang, aduh pusing tadi khotbah ngomong apa, ya itu wajar banget begitu ya. Saya untuk waktu di kelas bahas tentang Roh Kudus itu aja 1 semester teman-teman. Nah ini saya coba sesuai dengan tema dan pergumulan kita yang kita bisa coba mengerti. Nah jadi teman-teman ya sekali lagi kita mengerti Allah Roh Kudus atau Roh Kudus itu adalah pribadi yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Kemudian yang kedua, Roh Kudus meneguhkan firman. Tadi ya Roh Kudus adalah pribadi ilahi, bisa diingat ya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus meneguhkan firman, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, termasuk untuk menolong kita semakin memuliakan Yesus, bukan diri kita, teman-teman. Tujuan utama Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita adalah menolong kita dan menguatkan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa memberitakan kabar sukacita. Nggak ada yang lain lagi, teman-teman. Dan sehingga semua bangsa, seluruh orang-orang di dunia ini bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang pun inilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makanya Roh Kudus itu hadir untuk apa? Untuk memberikan kita karunia dan kuasa untuk melayani. Kuasa apa? 1, kuasa untuk bersaksi. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu jelas banget gitu ya tentang bagaimana orang-orang itu ketika mengalami Roh Kudus mereka bersaksi buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan nanti kalau kita bicara di dalam 1 Korintus 12 ini ada karunia-karunia rohani yang diberikan. Nah nanti ada pertanyaan menarik tentang misalnya kayak bahasa roh teman-teman. Karena di Alkitab ada tuh ya karunia rohani itu yang disebut dengan berbahasa roh, bernubuat. Tetapi karunia itu harusnya untuk membangun tubuh Kristus. Paulus itu mengatakan gini, kalau ada yang bisa bahasa roh, ya harusnya dia bisa ada yang menafsirkan. Dan artinya apa? Kalau ada yang bisa menafsirkan, bahasa roh itu bukan untuk diri dia, apalagi kalau di tengah-tengah ibadah. Maka bahasa roh itu seharusnya supaya orang-orang yang belum percaya Tuhan itu menjadi percaya pada Tuhan. Jadi kalau bahasa roh digunakan untuk ibadah menjadi semakin tidak tertib, itu Paulus yang ngomong loh ya. Maka itu berarti bukan karunia rohani yang Tuhan maksud. Justru harusnya karunia roh itu adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya, termasuk ketika ada sesama yang mendengarkan orang itu berbahasa roh itu untuk menguatkan mereka. Dan kemudian di dalam yang ketiga adalah karunia rohani itu digunakan untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Jadi kalau misalnya ya karunia rohani kan juga ada untuk memimpin. Tetapi kalau dia menggunakan kepemimpinan itu malah untuk diri dia sendiri supaya bisa kontrol orang-orang begitu ya. Maka ini udah bukan karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, teman-teman. Makanya ada beberapa pertanyaan yang muncul begitu ya. Misalnya ini nih. Ini agak panjang tapi bagus ya. Keambiguan berbahasa roh atau berbahasa lidah, jujur masih bingung kenapa di gereja lain masih normalisasi seolah-olah bahasa roh itu bisa dimengerti oleh semua orang. Padahal pada saat Pentakosta ada lidah-lidah api dan orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus. Mereka sendiri nggak ngerti apa yang mereka ngomong. Tapi di kebingungan itu justru bahasa roh bisa jadi alat untuk menginjili. Apakah praktek bahasa roh di gereja lain bersifat menginjili dan membangun jemaat kalau akhir-akhirnya malahan memaksa jemaat untuk pura-pura bisa bahasa roh? Nah ini jangan kecampur-campur, tapi pertanyaan yang bagus ya, waktu saya baca bahwa ini pertanyaan kritis gitu. Tentu saya bukan bermaksud kita langsung menyerang gereja-gereja yang menggunakan bahasa roh. Please teman-teman jangan ya, tiba-tiba nanti ke temennya yang gerejanya mungkin pakai bahasa roh, bilang wah lu sesat begitu ya, jangan, kita nggak begitu maksudnya. Tetapi kita maksudnya memahami, mungkin masih ada nggak karunia bahasa roh? Saya bilang yes, tetapi sekali lagi itu dipakai untuk apa gitu ya. Paulus bilang kalau bukan untuk membuat orang-orang semakin mengenal Tuhan, ini ada sesuatu yang perlu di hati-hati nih gitu ya teman-teman.
Kemudian setuju yang dibilang di sini, seharusnya karunia rohani itu dipakai untuk bisa menginjili orang-orang. Ketika misalnya kita nggak bisa bersatu bahasa, kemudian Roh Kudus mencurahkan, kita bisa bisa menggunakan bahasa orang tersebut. Nah, itu adalah karya dari Roh Kudus, teman-teman. Dan kemudian apakah sampai itu harus memaksa jemaat berpura-pura bahasa roh? Nah, ini kan kita sudah tahu gitu ya, ada satu hal yang ini kok kayaknya beda sama yang Alkitab bilang. Maka balik lagi, Alkitab ngomong apa sih soal ini, teman-teman ya. Kemudian yang memang kenapa waktu Pentakosta yang pertama Roh Kudus itu turun dalam bentuk mujizat yang keren gitu ya, api gitu ya, terus kemudian semua bisa pakai bahasa yang mereka nggak pernah gunakan sebelumnya. Nah, saya ingat banget dalam satu kelas gini, Tuhan itu waktu pertama kali menunjukkan gitu ya diri dia itu pasti menggunakan mujizat yang besar. Tetapi pelan-pelan, maka itu mujizat itu tidak terlalu semenonjol itu. Saya rasa hal ini pun lagi dilakukan ke kita gitu ya. Tuhan berbicara tidak lagi lewat mujizat. Masih ada nggak? Yes, masih ada. Ya, tetapi Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda ke kita. Tidak lagi selalu menggunakan mujizat. Misalnya pakai bahasa roh, pakai kesembuhan. Kalau itu hanya untuk membuat seseorang atau supaya orang itu jadi kelihatan keren, nah itu kita perlu hati-hati, teman-teman. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, saya nggak jawab terlalu panjang lebar apa yang dimaksud bahasa roh. Jadi sekali lagi bahasa roh, kalaupun memang itu untuk dipakai, harusnya ada yang bisa tafsirin. Bahkan Paulus bilang kalau bisa 2 atau 3 orang, teman-teman ya. Dan bagaimana bisa bahasa roh itu anugerah, teman-teman ya. Ini mungkin menjawab yang ini nggak ada ya. Kita nggak bisa mempelajarinya, teman-teman. Itu karya dari Roh Kudus. Ya, tapi sekali lagi karunia rohani bukan cuman bahasa roh, banyak ya, karunia untuk memimpin, karunia untuk melayani, ya, karunia untuk bersaksi. Jadi sekali lagi semua karunia itu setara. Nggak ada yang bilang oh karunia bernubuat misalnya ya jauh lebih hebat daripada karunia melayani. Enggak, semua karunia itu sama-sama pentingnya begitu. Nggak ada yang lebih hebat. Nah, kemudian yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, teman-teman ya. Bukan kenyamanan, artinya suara Roh Kudus itu mengubah kita dari dalam, bukan cuma kasih sensasi rohani. Ya, saya kadang-kadang beberapa kali melihat gitu ya, ada yang menggunakan bahasa roh, tapi itu semua untuk kepuasan dia aja gitu ya, supaya dia bisa lepasin emosi. Sehingga ketika oh saya udah lebih lega, berarti Roh Kudus udah hadir. Oh saya bisa bahasa roh begitu ya. Di dalam momen ibadah itu berarti saya udah merasakan Tuhan itu sudah hadir. Teman-teman hati-hati gitu ya. Kalau kita ngelihatnya cuma seperti itu, kita ngelihat Roh Kudus itu hadir untuk memuaskan perasaan kita doang, teman-teman. Apalagi kita juga kalau berbicara tentang apakah Roh Kudus suaranya sama dengan suara hati nurani saya kok. Saya bilang hati-hati juga, Roh Kudus tidak sama dengan suaranya dengan suara hati nurani kita. Kenapa? Suara hati nurani kita tuh bisa bermasalah, teman-teman ya. Apa yang bisa bermasalah? Pertama, hati nurani kita bisa keliru karena kita dibentuk oleh nilai yang salah. Hati nurani itu tidak otomatis sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Hati-hati ini di sini. Misalnya, kalau kita sejak kecil sudah diajarkan bahwa semua agama itu sama, atau dibilang yang penting semua bahagia, maka hati nurani kita bisa jadinya menyetujui dosa, begitu ya. Karena oh dari kecil saya diajarinnya seperti itu. Wah hati nurani saya bilang, oh nggak apa-apa kalau saya suka lakukan, begitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya hati nurani kita bilang, oh nggak apa-apa bohong dikit itu demi kebaikan kok. Sekali lagi lihat Alkitab ngomong apa soal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa bisa bermasalah? Karena hati nurani kita bisa tumpul atau mati rasa, teman-teman. Sekali lagi, kita kalau hati nurani itu bisa lama-lama gitu ya, jadi malah ngikutin yang kita pengen. Karena mungkin selama mungkin dikasih teguran atau dikasih tahu nasihat, hati nurani kita udah tidak lagi sensitif sama dosa. Misalnya nih teman-teman ya, sekarang udah mulai SMP, SMA gitu ya, mulai lihat lawan jenis, wah dia ganteng, dia cantik, dia baik. Hati nurani kita bisa tumpul loh, mungkin ngomongnya gini nih, wah aku cinta dia, nggak apa-apa kok kalau nggak seiman kok, hatiku tenang sama dia. Kayaknya ini dari Tuhan deh kalau seperti ini. Bahkan saya ketemu beberapa gitu ya anak-anak muda bilang oh saya juga ini jadi momen menginjili kok dengan pacaran begitu ya. Hati-hati tuh. Apa betul itu ya? Bahkan ada yang berani klaim ini Roh Kudus kok yang dorong saya gitu ya. Pacaran sama yang beda iman.
Apa iya gitu ya sampai Roh Kudus itu membuat kita jatuh dalam pencobaan? Berani nggak kita bertanggung jawab? Atau cuman itu suara yang kita pengen? Ya, jadi kita perlu hati-hati. Dan hati nurani juga itu bisa jadinya terlalu menyalahkan diri sendiri. Ada orang-orang yang hati nurani itu sangat keras teman-teman ya. Karena sangat keras itu sampai dia menyalahkan diri dia terus-menerus. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, contoh lainnya, ini suara apa ya? Oke. Nah, contoh lainnya, contoh yang bisa disebut misalnya gini, mungkin kita ngomong, aduh aku udah nggak punya semangat pelayanan nih, mungkin Tuhan sudah tidak panggil aku. Nah, kita mungkin merasa ini seperti suara Roh Kudus gitu ya, tetapi ternyata bukan teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan ngelihat suara hati nurani kita itu malah yang nyalahin diri kita. Nah, jadi teman-teman ya, hati-hati dengan maksudnya mungkin ada yang kelihatan jelas itu bukan suara Roh Kudus, tetapi ada yang kelihatan samar-samar, sepertinya itu suara Roh Kudus, tapi ternyata itu hanya suara hati nurani kita yang bisa salah atau keliru, teman-teman. Tentu kalau ditanya pertanyaan tentang ini masih banyak kebingungan, jadi teman-teman gak mungkin di cover dalam khotbah yang sekitar 30 menit, 40 menit seperti ini. Ya teman-teman perlu menyediakan diri untuk memang ikut dalam misalnya seperti pembinaan atau ngobrol ya, jangan maksudnya gini, kalau kita tahu bingung jangan diem di dalam kebingungan kita gitu ya. Saya rasa Roh Kudus lah yang menggerakkan kita kalau kita bingung, kita perlu ngobrol. Dan yang menarik adalah sebagai penutup buat kita teman-teman ya, ternyata banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Nah, ini pertanyaan yang buat saya waktu saya baca gitu ya, masih ternyata banyak sekali yang juga pengen tahu gitu ya, pengen merasakan bagaimana Roh Kudus itu berbicara, bagaimana saya bisa mendengar suara Roh Kudus dalam hidup saya. Ini ada 4 pertanyaan, saya lupa ada beberapa pertanyaan juga ya. Tetapi ini membuat saya, iya ya ternyata di remaja kita, di gereja ini gitu ya, di gereja kita masih banyak loh anak-anak remaja yang memang rindu banget tahu gimana saya bisa dengar suara Roh Kudus. Ya saya nggak tahu nih ya, yang nggak isi, betul nggak ini pertanyaan yang diwakili begitu. Nah kemudian ya saya gumuli ya, seperti apa jawaban pertanyaan tersebut. Teman-teman ini saya ya apa ya pengen share satu gambaran, mungkin teman-teman bisa ingat ini. Kan saya punya anak namanya Ciaca gitu ya. Nah Ciaca itu masih sekarang usianya 11 bulan teman-teman. Bagaimana cara dia bisa belajar komunikasi dari siapa? Dia akan dengar dulu banyak dari papa dan mamanya. Nggak mungkin Ciaca tiba-tiba bisa bahasa Mandarin padahal papa mamanya bahasa Indonesia, betul nggak teman-teman? Ya, Ciaca akan bisa bahasa apa? Bahasa yang dibilang oleh papa mamanya. Kemudian dari apa yang dia dengar dari papa mamanya, dia akan belajar komunikasi kepada sesamanya, kepada termasuk papa mamanya juga, teman-teman. Nah, waktu saya share ini teman-teman maksudnya apa? Kalau kita mau dengar suara Roh Kudus, kita baca Alkitab nggak rutin, teman-teman ya? Agak aneh rasanya kita mau dengar suara Roh Kudus, tapi kita nggak pernah gitu ya belajar bahasanya dulu gitu dari Alkitab yang Tuhan sudah berikan ke kita. Jadi kalau ada yang nanya seperti ini, saya tanya balik gitu ya ke kita semua. Seberapa sering sih kita meluangkan waktu, memberikan waktu teman-teman untuk kita membaca Alkitab? Roh Kudus itu nggak bisa diwakili oleh misalnya, oh ada khotbah yang bagus begitu ya. Atau oh di IG, di TikTok keren nih kok gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Bahasa kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, ya seperti tadi ya, dari siapa nih yang ngajarin? Ya kita meluangkan waktu nggak untuk membaca Alkitab? Dan kemudian pertanyaan terakhir, benar-benar nggak kita memang pengen komunikasi dengan Roh Kudus? Jangan-jangan kita cuman pengen doang, cuman penasaran doang teman-teman. Ya, kalau cuma seperti itu, wah kita sebenarnya udah sangat ini ya menganggap rendah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita cuma untuk menyenangkan kita doang. Ya, jadi mari kita menggumuli sama-sama teman-teman tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita gumuli bahwa ini satu hal yang penting sebagai kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Teman-teman saya berikan waktu beberapa mungkin 1 menit ini atau setengah menit ini teman-teman bisa menggumuli kembali. Jika kita tidak bisa bahkan tidak peka dengan suara Roh Kudus, kiranya kita berdoa meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita, membuat kita rindu untuk bisa
diubahkan oleh Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh doa ini, kiranya Engkau mendengarkan, kiranya Engkau berkenan Tuhan. Ketika mungkin masih ada kebingungan dan pertanyaan di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini, tapi Tuhan boleh menolong melalui berbagai hal yang ada di sekitar mereka, termasuk melalui gereja-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini bertumbuh menjadi orang percaya yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya melalui kasih dari Yesus Kristus menolong dan melihat dan merasakan bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan saja. Dan kira Roh-Mu sajalah yang juga bekerja di dalam setiap hati dari anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendengaran firman-Mu pada hari ini. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman ya, dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday teman-teman. Sebentar lagi kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mengangkat beberapa pokok doa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan kami. Berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi di negara kami, masalah dari politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin negara kami supaya boleh terus menjadi negara yang lebih baik ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami supaya kiranya apapun keputusan-keputusan yang direncanakan boleh menjadi keputusan yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk camp remaja di tahun ini, berdoa untuk setiap panitianya, berdoa supaya kiranya apa yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, dan kamu berdoa juga Tuhan untuk calon peserta dan peserta yang sudah daftar, berdoa supaya setiap teman-teman remaja yang sudah daftar boleh merasakan hadirat Tuhan lewat camp remaja. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin gak bisa hadir di kebaktian hari ini karena sakit ataupun mereka memiliki pergumulan. Untuk mereka yang memiliki pergumulan, kiranya Engkau yang berikan pertolongan untuk mereka supaya mereka boleh melewati setiap pergumulan yang mereka hadapin saat ini. Berdoa juga Tuhan untuk
teman-teman kami yang sakit, kiranya Engkau yang berikan kesembuhan lewat dokter atau obat-obatan yang mereka minum. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, kiranya 1 tahun yang ditambahkan kepada mereka boleh menjadi berkat dan mereka juga boleh Engkau pakai lagi untuk memuliakan nama saja ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk khotbah yang telah kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, kiranya lewat khotbah hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa kami butuh untuk hidup dekat dengan Engkau supaya kami boleh mengenal suara Roh Kudus di hidup kita. Terima kasih Tuhan, inilah segenap pokok doa kami. Kiranya Engkau yang menjawab setiap doa kami, setiap permohonan kami sesuai waktu dan kehendak-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, mungkin boleh angkat tangannya, nanti akan dibantu oleh para usher di belakang untuk diberikan amplop. Dan juga yang ingin memberikan persembahan melalui e-wallet, kris dan lain-lainnya lewat HP, nanti kita juga akan ada menampilkan QR code di sini untuk memberikan persembahan, dan juga bisa ada QR code-nya di belakang kursi kalian masing-masing. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita mendengarkan ayat persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bajikan hidupku.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami hingga saat ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan, inilah segenap persembahan kami yang kami berikan kepada Engkau. Yang mungkin tidak seberapa dari kami yang miliki, tetapi inilah persembahan terbaik yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, agar kiranya persembahan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk pekabaran Injil-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan ibadah kami hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, setelah firman Tuhan tadi, kita belajar bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita diberi berbagai karunia Roh Kudus yang berbagai macamnya. Ada yang diberi karunia untuk memimpin, berbahasa roh mungkin, ataupun karunia-karunia lainnya. Dan marilah kita mempergunakannya untuk kebaikan dan penyebaran Injil Tuhan, agar semakin banyak orang yang bisa mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Dan semua itu marilah kita memohon kepada pimpinan roh agar kita bisa mempergunakannya dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Kita juga harus peka terhadap suara Roh Kudus dan bisa membedakannya dengan suara hati nurani kita yang mungkin berbeda dengan apa yang keinginan Tuhan. Dengan iman yang kuat dan dewasa kita bisa lebih mengenal suara Roh Kudus dan juga peka terhadapnya. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus dan lebih percaya lagi kepada arahannya dan bukan arahan pemikiran kita sendiri. Setelah kita mendengarkan firman tentang Roh Kudus yang memimpin dan menolong kita, saatnya kita meneguhkan iman kita pada pimpinan Tuhan. Dia adalah gembala kita yang sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita serahkan setiap langkah hidup kita kepadanya, percaya bahwa Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita berdiri dan menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami sebagai wujud tekad kita. Kita tundukkan kepala kita. Ketika kita pulang nanti, ingatlah bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita mengingat janji itu dan kita percaya bahwa janji itu sudah diberikan bagi kita. Di dalam iman ini kita pulang, kita menjadi saksi dan terang bagi Kristus dimanapun kita berada. Dan inilah berkat bagi kita semua. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan dan melalui karya dari Yesus Kristus, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus, menolong kita semua di tempat ini
dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Tetap bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan KJ 426, kita harus membawa berita. Teman-teman diundang untuk hadir di ibadah KRF minggu depan lagi di tempat ini di jam yang sama. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semuanya. Ada yang jawab, ulang lagi. Happy Sunday semuanya. Oke. Udah boleh di next warta lisan tanggal 8 Juni 2025. Welcome to KR Pernias buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir. Ini ada Instagram sama YouTube, ada juga TikTok KR Pernias. Kalian cari aja KR Pernias, oke? Next, oke. Tema kebaktian tanggal 8 Juni hari ini tuh guide by the Holy Spirit. Dibawain sama Ko Julham. Terus tanggal 15 Juni 1 atau 3 dibawain sama Pendeta Lina. Job pelayan tanggal 8 Juni 2025. Liturgosnya ada Hansel sama ODM, PP-nya ada Selena, BWDS-nya ada aku, Vanessa, PIC-nya Filona, PJTD-nya Steven, Asher dan kolektannya ada Nina, Novita, Christian sama Ilona. Absennya ada Gavin, MCCG-nya ada Mesia. Job pelayan tanggal 15 Juni 2025, liturgosnya ada Wilson sama Marvel, PP-nya ada Jesslyn O, BWDS-nya ada Natania,
PIC-nya Stefanesa, PJTD-nya Grace Victoria, Asher dan kolektannya ada Ferio, Phoebe, Brian, sama Febri. Absennya ada Kristensen, MCCG-nya ada Bella. Next, job pemusik dan multimedia tanggal 8 Juni. Pianisnya ada Timothy, gitarisnya ada Elvis, singernya ada Nicholas dan Grace. Drumnya ada Carlos, soundnya ada Daniel, slide-nya ada Yosef, switcher dan kamera belakangnya ada Nio. Tanggal 15 Juni, pianisnya ada Monique, gitarisnya ada Cedric, singernya Abel dan Immanuel, drumnya ada Carlos lagi, soundnya ada Darren, slide-nya ada Ethan, switcher dan kamera belakangnya ada Jennifer. Dah sekian warta hari ini. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday semuanya. Jadi seperti biasa kita ada di sini, aku dan Abel ada di sini mau publikasiin Camp Remaja 2025. Boleh slide-nya? Oke, jadi ya kita tungguin. Nah sambil nunggu, kenceng banget. Nah sambil nunggu, yang kelas 8 sama kelas 9 berdiri dulu. Sambil nunggu yang kelas 8 sama kelas 9 coba berdiri. Berdiri. Berdiri dong.